Kalau kalian pernah dengar cerita warung kopi yang katanya jadi tempat awal petaka, mungkin cerita ini cocok banget buat kalian. Waktu itu aku lagi pulang kampung ke desa kecil di daerah Wonosobo. Desa ini tenang banget, jauh dari kota, bahkan sinyal kadang suka ngilang. Tapi justru itu yang aku cari ketenangan. Namanya juga liburan, jauh dari hiruk-pikuk kerjaan. Desa ini letaknya di lereng gunung. Hawanya adem, pohon-pohon masih rapat, dan kabut sering turun pas sore. Suasana yang adem, tapi jujur kadang bikin bulu kuduk berdiri kalau malam. Satu-satunya tempat rame di desa itu cuma warung kopi depan, masjid, warung kecil, tapi entah kenapa magnetnya kuat banget. Hampir tiap malam orang-orang nongkrong di sana. Ngobrolin apa aja dari harga gabah, curhatan rumah tangga, sampai gosip klinik soal dukun. Warungnya sederhana banget, cuma ada bangku panjang dari kayu, meja buluk bekas triplek, teko teh anget, dan kopi hitam yang diseduh langsung dari arang. Ma Iem, si pemilik warung, udah jualan sejak aku masih kecil. Orangnya cerewet, tapi baik banget. Semua orang desa kenal dia. Beberapa hari setelah aku sampai, muncul sosok asing. Pria tua, kulitnya gelap legam, janggutnya putih rapi, dan selalu pakai peci hitam lusuh. Bajunya sederhana, kadang cuma sarung dan jaket tipis, tapi sorot matanya tajam. Kayak ngelihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang biasa. Dia duduk di pojokan warung, deket lemari rokok, selalu pesen kopi item, kadang nambah gorengan tempe, terus baca koran lusuh yang kayaknya udah bertahan-tahan umurnya. Gak pernah ngajak ngobrol siapa-siapa. Bahkan kalau ada yang nyeletuk di dekat dia cuma senyum tipis atau ngangguk doang. Orang-orang mulai manggil dia Pak Kromo. Gak ada yang tahu nama aslinya. Katanya sih, dia baru ngontrak rumah tua yang udah lama kosong. Letaknya di pinggir sawah, agak jauh dari permukiman. Rumah itu dulunya pernah dihuni sama seorang dukun, tapi udah lama ditinggalin karena dibilang angker. Ada yang bilang sering dengar suara gamelan tengah malam dari dalam rumah itu. Tapi anehnya, sejak Pak Kromo tinggal di situ, suara-suara itu hilang. Yang bikin makin aneh, tiap kali Pak Kromo datang ke warung, suasananya langsung berubah. Orang yang biasanya rame ngobrol jadi pelan, kayak takut salah ngomong. Bahkan si Sardi yang biasanya bawel soal politik desa, jadi mendadak pendiam. Beberapa orang malah ngeluh kalau pas deket Pak Kromo, dada mereka sesek banget kayak abis lari. Muterin sawah 10 kali. Tapi anehnya, Ma Iem tetap biasa aja. Malah sering ngasih gorengan lebih ke Pak Kromo. Katanya buat tamu jauh. Awalnya aku mikir semua itu cuma sugesti. Ya namanya juga orang kampung, apa-apa suka dibumbui. Tapi setelah 2 minggu di sana, aku mulai ngerasa ada yang ganjil. Malam itu, aku duduk di warung sendirian. Cuma ada aku dan Pak Kromo. Yang lain belum datang. Aku ngeliatin dia dari ujung mata. Dia lagi buka korannya seperti biasa. Tapi tiba-tiba dia nutup koran pelan, terus natap ke arah